Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik, segar, dan semangat untuk belajar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Definisi fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, di sini ada variabel x dengan pangkat 2 dan ada variabel x dengan pangkat 1. Pangkat tertingginya adalah 2. Oleh karena itu tadi kenapa dikatakan dalam definisi, kalau fungsi kuadrat itu fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Selanjutnya, y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, c anggota himpunan bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0. Mengapa a tidak sama dengan 0? Karena jika kita masukkan a-nya sama dengan 0, fungsinya akan menjadi fx sama dengan bx plus c, di mana pangkat tertingginya bukan lagi 2, melainkan 1. Dan itu akan menjadi fungsi linier, bukan fungsi kuadrat. Seperti itu teman-teman. Lalu, pada fungsi kuadrat, x anggota himpunan bilangan real disebut domain, daerah asal, dan y anggota himpunan bilangan real disebut dengan range, daerah hasil. Jadi, x ini merupakan variabel bebas, dan y merupakan variabel terikat. Mengapa dikatakan terikat? Karena nilai y ini tergantung pada nilai x-nya, gitu teman-teman. Jadi, nilai y ini diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsinya. Jadi, teman-teman bebas memilih nilai x berapapun itu, anggota himpunan bilangan real, ke dalam fungsi kuadratnya baru didapatkan nilai y. Oleh karena itu dikatakan y itu terikat, variabel terikat, dan x itu variabel bebas. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Mari kita amati grafik fungsi kuadrat. Nah, di 3 gambar yang paling atas ini, teman-teman bisa lihat bahwa a-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau nilai a-nya lebih dari 0, a-nya lebih dari 0, itu grafiknya terbuka ke atas. Ya, a lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Dan apabila nilai D itu diskriminan, jadi kita akan bahas diskriminan di slide selanjutnya ya. Jika D-nya lebih dari 0, maka grafik itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, lihat di contoh grafik yang pertama ini, lihat sumbu X-nya. Grafik ini memotong sumbu X di 2 titik. Jadi ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Lalu, kalau dia D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Di sini. Jadi dia hanya menyinggung, dia tidak memotong sumbu X. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X. Jadi saat dia D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Seperti ini. Nah, selanjutnya, grafik 3 yang bawah ini, itu A-nya kurang dari 0. Jadi dia terbuka ke bawah. Seperti ini, terbuka ke bawah. Nah, untuk D lebih dari 0, sama seperti yang sebelumnya, kalau D lebih dari 0, lebih besar dari 0, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Dan kalau Y-nya, dan kalau D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan apabila D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Oke, selanjutnya. Sekarang kita lihat nilai C-nya. Apabila nilai C-nya lebih besar dari 0, maka grafik itu akan memotong di sumbu Y positif. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar grafik yang pertama ini, dia memotong di sumbu Y positif di titik 0,5. Dan jika C-nya sama dengan 0, dia akan memotong di sumbu Y di titik 0,0.
Nah, itu ada 0,0. Bentar. Dan apabila C-nya lebih kecil dari 0, dia akan memotong di sumbu Y negatif. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik yang ketiga. Dia memotong di sumbu Y negatif, di titik 0, negatif 5. Selanjutnya ada sumbu simetri. Nah, untuk menentukan sumbu simetri dari persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk mencari sumbu simetrinya yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat sumbu simetri itu apa? Jadi sumbu simetri itu garis yang membagi dua suatu grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama, yang simetris, seperti itu. Nah, contohnya nih, lihat grafik yang berwarna biru ini. Nah, pada grafik yang berwarna biru ini, sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 5. Jadi, garis ini, X sama dengan negatif 5 ini, sumbu simetrinya, dia memotong grafik warna biru ini menjadi dua bagian yang sama. Begitu juga dengan grafik yang berwarna hijau ini, ada sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 2. Jadi, dia memotong dia membagi grafik fungsi kuadrat ini menjadi dua bagian yang sama. Seperti itu. Lalu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, teman-teman tentukan titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya akan menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X-nya itu X,0. Selanjutnya, menentukan titik potong sumbu Y. Diperoleh itu jika X sama dengan 0. Maka Y sama dengan X-nya diganti dengan 0, dimasukkan 0. Jadi A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Jadi titik potong Y-nya itu 0, C. Selanjutnya teman-teman menghitung sumbu simetrinya, lalu menentukan koordinat titik balik atau titik puncaknya. Lalu teman-teman tentukan titik-titik lainnya. Nah, titik-titik lainnya di sini itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bebas memilih titik X. Seperti yang dikatakan bahwa variabel X itu variabel bebas. Teman-teman bebas memilih X. Nah, di sini untuk menggambar fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, saya memilih X-nya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan nilai X ini dimasukkan ke dalam fungsinya, Y sama dengan X kuadrat negatif 2, X negatif 3. Nah, saat dimasukkan didapatlah nilai Y-nya masing-masing ada 5, 0, negatif 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Tentukan titik-titik lainnya. Jadi kita sudah mendapatkan titik-titik lainnya, yaitu ada minus 2,5, minus 1,0, 0,-3, 1,-4, lalu kita plot titik-titiknya, dan dapatkan titik-titiknya ini titik-titik merah ini yang ada dalam tabel ini. Lalu kita gambar, kita hubungkan titik-titiknya. Jadi grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola. Dan yang berwarna oranye ini merupakan sumbu simetrinya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada nilai ekstrim. Jadi menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi atau nilai ekstrim dari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c ditentukan oleh rumus y sama dengan negatif d per 4a dengan d itu sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. D ini adalah nilai diskriminan. Jadi nilai ekstrim ini juga ada dua teman-teman. Jadi nilai ekstrimnya bisa bernilai maksimum dan minimum. Nah, dia akan bernilai maksimum jika A-nya kurang dari 0. Nah, tadi kalau kurang dari 0 itu grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan nilai ekstrimnya ini kan minimum jika A-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0. Jadi saat grafiknya terbuka ke atas. Selanjutnya ada titik puncak dan titik balik. Nah, kita tentukan koordinat titik puncak dan titik baliknya.
Jadi koordinat titik puncak parabola ditentukan oleh fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Titik puncaknya yaitu p x, y, di mana x-nya ini dicari dengan menghitung negatif b per 2a dan y-nya itu negatif d per 4a. Dengan d-nya tadi b kuadrat min 4ac. Nah, itu titik puncaknya. Jadi setelah kita menghitung px y ini dengan x-nya yang ini dan y-nya yang ini adalah titik puncaknya. Lalu titik balik. Nah, titik balik ini juga titik puncak, teman-teman. Jadi titik balik ini ada titik balik maksimum. Itu jika A-nya kurang dari 0 atau terbuka ke bawah, dan ada titik balik minimum jika A-nya lebih dari 0 atau dia akan terbuka ke atas grafiknya. Nah, tadi kan pasti teman-teman bingung nih, kok ada A kurang dari 0, terus dia nilai maksimum, dia titik balik maksimum, dan A lebih besar dari 0, dia menjadi nilai minimum dan titik balik minimum. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan grafik yang berwarna hijau. Hijau ini terbuka ke bawah, jadi dia nilai A-nya kurang dari 0. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai maksimum? Itu nilai ekstrimnya itu maksimum. Jadi, titik mana yang ada pada grafik berwarna hijau ini pasti ada banyak titik-titik yang dilalui oleh grafik berwarna hijau ini. Titik mana yang apabila dimasukkan ke dalam rumus nilai ekstrim tadi, y sama dengan negatif d per 4a, dia akan menghasilkan nilai yang paling besar, nilai yang maksimum. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling tinggi gitu ya, yang paling atas puncak gitu, ini titik puncaknya kan 2,4. Nah, yang paling tinggi, yang paling besar itu 2,4. Jadi, nanti saat titik 2,4 ini dimasukkan ke dalam rumus mencari nilai ekstrim, y sama dengan negatif d per 4a, dia akan menghasilkan nilai yang maksimum. Nah, lalu titik 2,4 ini disebut sebagai titik balik maksimum. Jadi, titik ini menghasilkan nilai maksimum, dan titik ini disebut sebagai titik balik maksimum. Seperti itu. Lalu untuk grafik yang berwarna merah ini terbuka ke atas, berarti dia nilai A-nya lebih besar dari 0. Dan sama seperti yang sebelumnya, titik-titik mana yang dilalui oleh grafik berwarna merah ini, yang apabila dimasukkan ke dalam rumus mencari nilai ekstrim, y sama dengan negatif d per 4a, dia akan menghasilkan nilai paling kecil, nilai minimum. Nah, ini titik yang paling bawah itu ada titik 3, negatif 6, dan dia juga titik puncaknya 3, negatif 6. Nah, jadi saat titik 3, negatif 6 dimasukkan ke dalam rumus mencari nilai ekstrim, dia akan menghasilkan nilai paling kecil, nilai minimum. Oleh karena itu, titik tersebut akan disebut sebagai titik balik minimum. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal tentukan nilai ekstrimnya. Nah, jadi dari titik puncak ini teman-teman masukin ke rumus nilai ekstrimnya, dan akan didapatkan tuh dia nilainya akan maksimum atau apa minimum. Jadi teman-teman lihat grafiknya dulu. Kalau grafiknya terbuka ke bawah atau A kurang dari 0, dia akan menjadi nilai maksimum seperti yang berwarna hijau. Jadi nilai ekstrimnya maksimum. Jadi nilainya nanti yang ditanya itu y-nya. Y sama dengan negatif d per 4a. Dan saat ditanya titik balik dan tentukan titik baliknya. Nah, teman-teman jawabnya 2,4. Dia titik balik maksimum. Begitu juga dengan grafik yang terbuka ke atas. A lebih besar dari 0, saat ditanya nilai ekstrimnya, berarti dia nilai minimum. Nanti berapa? Nanti titik 3, negatif 6 ini dimasukkan ke dalam rumus mencari nilai ekstrimnya, dan itu nilai itulah disebut nilai minimum. Dan titik baliknya apa? Titik baliknya ya 3, negatif 6. Dia adalah titik balik minimum. Selanjutnya, menentukan fungsi kuadrat jika A diketahuinya itu titik puncak dan satu titik yang dilalui. Itu fungsi kuadratnya adalah y sama dengan A dikali x min xp pangkat 2 ditambah yp, di mana xp yp-nya ini merupakan titik puncak. Ya kan dikatakan diketahui titik puncak. Nah, titik puncaknya xp yp dan satu titik yang dilalui yaitu x, y. Nah, nanti habis dari sini
teman-teman masukkan nih, yang kan diketahui nih, X, Y-nya, satu titik yang dilalui, dan X, P, Y-nya teman-teman masukkan ke dalam persamaan ini, lalu teman-teman akan mendapatkan nilai A-nya. Seperti ini contoh soalnya. Nah, nih, masih nanti diketahuinya titik puncaknya itu yang ini, negatif 5, negatif 1, dan satu titik yang diketahuinya, negatif 3,3. Nah, ini teman-teman masukkan ke persamaan ini, nanti akan didapat nilai A, lalu nanti nilai A-nya disubstitusikan lagi ke persamaan ini bersama dengan X, P, Y-nya. Nanti akan didapatkan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan berapa, seperti itu. Lalu yang kedua, diketahui titik-titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Jadi, titik-titik potong dengan sumbu X ini adalah X1 sama X2. Ya, titik-titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui, yaitu X, Y. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman diminta menentukan persamaan grafik fungsi kuadratnya. Nah, di sini lihat nih bahwa teman-teman bisa melihat ada titik-titik potong sumbu X-nya. Di sini ada negatif 6,0 dan negatif 4,4. Jadi X1, X2-nya adalah negatif 6 sama negatif 4. Dan satu titik yang dilaluinya itu adalah negatif 3,3. Ini. Lalu teman-teman masukkan ke persamaan yang ini dan akan didapatkan nilai A. Nah, setelah mendapatkan nilai A-nya, masukkan lagi ke persamaan ini lagi dengan X1, X2-nya juga, lalu akan didapatkan persamaan grafik fungsi kuadratnya Y sama dengan berapa. Itu. Lalu yang ketiga, jika diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Nah, rumusnya itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Seperti ini. Jadi saat diketahui 3 titik sembarang ya, 3 sembarang titik tapi yang dilalui oleh grafik. Tapi sembarang, jadi nggak yang harus dia berpotongan dengan sumbu X atau yang titik puncaknya, enggak. Ya, 3 titik yang sembarang seperti ini. Nanti ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, yang ketiga ini. Nah, teman-teman akan mendapatkan 3 persamaan, lalu operasi selanjutnya teman-teman akan melakukan eliminasi dan akan menemukan nilai A, B, dan C-nya. Seperti itu. Nah, contoh soal. Diketahui koordinat titik puncak P 1, negatif 16 dan koordinat titik yang dilalui parabola 2, negatif 15. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadratnya. Pembahasan. Diketahui titik puncaknya adalah tadi P itu 1, negatif 16 dan titik lain yang dilaluinya itu 2, negatif 15. Yang ditanyakan adalah fungsi kuadratnya. Berapa? Apa? Y sama dengan nah dari sini kita ingat-ingat lagi. Tadi kalau yang diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui itu fungsi kuadratnya yang mana? Nah, ternyata yang ini. Yang Y sama dengan A buka kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, Y-nya ini adalah negatif 15 dan A-nya yang dicari, X-nya adalah 2 dan negatif XP, XP-nya adalah 1, kan XP YP, titik puncak ya, 1, negatif 16. Nah, dimasukkan 1 min 1, 1 sama negatif 16. Nah, lalu dioperasikan, didapatkan A-nya sama dengan 1. Nah, setelah didapatkan A sama dengan 1, dimasukkan ke persamaan fungsi kuadrat tadi yang di awal seperti ini. Dan XP YP-nya juga dimasukkan kembali. Dan dioperasikan dan didapatkan bahwa persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat negatif 2X negatif 5. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian pembelajaran tentang fungsi kuadrat hari ini. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat teman-teman pahami. Terima kasih.